Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Husna dengan NPM 2101020035 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A1 pagi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dibuatnya video ini mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengembangan sistem evaluasi. Di sini saya akan membacakan hasil review buku yang sudah saya tulis di kertas double fold. Selanjutnya saya akan membacakan hasil review yang saya baca. Sebelum membacakan hasil review yang saya baca, saya akan membacakan identitas atau profil buku yang sudah saya review berikut ini. Buku yang saya review itu adalah berjudul Evaluasi Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Wahid Murni, MPD, Alvin Mustikawan, MPD, dan Ali Ridho, MSI. Buku ini terbit pada cetakan kedua di tahun 2014 dan penerbitnya itu adalah Nuha Litera. Dalam buku ini mempunyai 156 halaman, yang dimana buku ini membahas mengenai tentang evaluasi pembelajaran, bagaimana cara mengevaluasi, cara membuat kisi-kisi untuk melakukan suatu evaluasi, untuk melakukan tes, macam-macam bentuk cara menguji dari butir soal, pilihan berganda, dan lain sebagainya. Di sini juga ada langkah-langkah dalam melakukan suatu penilaian, karena setelah kita melakukan suatu evaluasi atau membuat kisi-kisi tes, untuk mengetahui kita itu perlu mengetahui hasil belajar supaya kita dapat mengevaluasi pembelajaran. Jadi untuk menemukan hasil belajar ini kita perlu menggunakan atau membuat suatu penilaian. Nah, untuk membuat suatu penilaian ini pastinya ada beberapa langkah ataupun teknik, karena tidak semua cara penilaiannya itu sama. Jadi tanpa diperpanjang, saya akan membacakan hasil review buku yang telah saya tuliskan. Dalam melakukan suatu evaluasi pembelajaran, kita merupakan hasil dari pembelajaran tersebut. Dalam hasil belajar juga mempunyai ruang lingkup terhadap peserta didik. Peserta didik ini dapat kita katakan dia berhasil dalam pembelajaran tersebut ketika dia dapat menunjukkan kepada kita atau dia dapat melakukan suatu perubahan yang ada dalam dirinya, baik dari penambahan materi dan kompetensi atau juga suatu bakat atau minat. Ya, sedangkan untuk melihat suatu perubahan yang dimiliki oleh peserta didik ini, kita harus melakukan sebuah evaluasi, dan melakukan evaluasi ini kita memerlukan suatu instrumen tes yang akan kita ujikan untuk menemukan suatu hasil belajar dan menemukan penilaian. Dan setelah kita melakukan penilaian, dari sinilah kita dapat mengevaluasi hasil belajar mereka, pembelajaran mereka, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu mereka pahami lagi gitu, apa yang belum mereka kuasai dari pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi tadi itu untuk melakukan sebuah evaluasi kita kan memerlukan sebuah instrumen untuk mengevaluasi. Nah, instrumen ini juga terbagi atas dua macam, ada instrumen tes dan ada instrumen non-tes. Menggunakan instrumen tes, kita seorang guru harus mempersiapkan terlebih dahulu kisi-kisi atau butir soal yang akan kita ajukan terhadap peserta didik. Untuk menentukan suatu kisi-kisi atau mempersiapkan sebuah kisi-kisi ini mempunyai beberapa langkah. Jadi kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Dalam melakukan suatu instrumen tes, kita memerlukan beberapa langkah yang akan kita hadapi, atau memerlukan langkah-langkah untuk menyusun kisi-kisi atau mempersiapkan kisi-kisi dari instrumen tes tersebut. Langkah-langkah tersebut terdapat 12. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari tes tersebut. Yang kedua yaitu menentukan kompetensi yang akan diujikan terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan materi yang akan diujikan. Yang keempat yaitu menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan dengan kompetensi materi
dan cara penilaiannya atau bentuk dari penilaiannya. Yang kelima yaitu menyusun kisi-kisi. Yang keenam yaitu menulis butir-butir soal yang akan kita ujikan. Yang ketujuh itu memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. Yang seterusnya itu adalah merakit soal menjadi suatu perangkat tes. Seterusnya ada menyusun pedoman penskorannya atau penilaiannya. Yang selanjutnya ada uji coba butir soal. Jadi sebelum kita melakukan instrumen tes atau memberikan kisi-kisi tes ini, kita harus menguji coba butir soal tersebut. Yang ke-11 yaitu menganalisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba. Dan terakhir adalah perbaikan soal berdasarkan dari hasil analisis. Setelah kita membuat kisi-kisi tes tersebut, selanjutnya kita akan melakukan suatu penilaian. Dalam melakukan penilaian ini kita memerlukan suatu teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini bukan cuma satu. Jadi teknik penilaian ini terdapat 3 macam. Ada teknik penilaian melalui tes, teknik penilaian melalui observasi atau suatu pengamatan, dan yang terakhir ada teknik penilaian melalui wawancara atau interview. Nah, tadi itu kan macam-macam dari teknik penilaian, tetapi saya belum menjelaskan apa itu teknik penilaian. Jadi ini akan saya jelaskan apa itu pengertian dari teknik penilaian. Jadi teknik penilaian merupakan suatu metode atau cara penilaian yang kita digunakan untuk menempatkan suatu informasi. Jadi dalam melakukan evaluasi kita perlu mengukur suatu kevalitan dari tes yang sudah dihasilkan. Dalam mengukur kevalitan itu biasa dalam statistik atau metode kuantitatif itu disebut dengan uji validitas. Mengapa kita memerlukan uji validitas atau memerlukan kevalitan dalam melakukan evaluasi ini? Karena jika hasil tes tersebut tidak valid, maka kita tidak tahu bagaimana mengevaluasi pembelajaran selanjutnya. Jadi kita tuh perlu hasil bukti yang valid agar kita dapat mengevaluasi peserta didik dengan baik dan dengan benar juga. Selain uji validitas, juga dalam evaluasi memerlukan uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas ini terdapat 3 macam pendekatan. Yang pertama itu ada metode tes ulang, ada pendekatan metode tes paralel, dan juga metode administrasi tunggal. Nah, jadi setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas dan kita sudah menentukan nih kevalidan dan segala macamnya, kemudian kita akan membuat laporan hasil belajar. Pada waktu itu laporan hasil belajar ini formatnya itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah membebaskan kepada seluruh sekolah maupun madrasah yang ada di Indonesia untuk menggunakan format apapun yang mau mereka gunakan, karena emang tidak ditetapkan pada saat itu. Nah, karena dibebaskan oleh pemerintah, jadi pihak-pihak sekolah dan madrasah ada yang merasa kebingungan harus menggunakan format yang bagaimana, format apa yang digunakan dan segala macamnya. Jadi pada awal mula kurikulum KTSP, untuk menggunakan format hasil belajar atau menentukan format hasil belajar itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pihak sekolah maupun madrasah tidak perlu lagi merasa kebingungan dalam menentukan atau menggunakan format hasil belajar, format laporan hasil belajar. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan mengenai kelebihan dari buku yang sudah saya review. Setelah saya baca-baca, buku ini tuh cukup melengkapi mengenai evaluasi pembelajaran, karena dalam buku ini sudah ada pengertian dari evaluasi pembelajaran, bagaimana caranya mengevaluasi, sebelum mengevaluasi kita harus melakukan apa, terus di sini juga kita di dalam buku ini juga ada cara-cara penilaian, bagaimana teknik-teknik untuk melakukan sebuah penilaian, terus
melakukan suatu instrumen, langkah-langkah dalam membuat instrumen tes dan lain sebagainya. Jadi buku ini cukup bagus, dan buku ini juga saya rekomendasikan dibaca oleh para tenaga pendidik maupun guru-guru untuk menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan mengenai mengevaluasi pembelajaran terhadap peserta didik.